Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di podcast Sehati, podcast Sehat bersama Suwandi. Dan pada kesempatan hari ini, kita telah melihat beberapa informasi di masyarakat terkait dengan Mpox atau cacar monyet, di mana data yang saya peroleh bahwa di Agustus tahun 2024, WHO telah memberikan informasi atau menetapkan bahwa Mpox sebagai Public Health Emergency of International Concern, di mana hal itu disebabkan karena terjadi peningkatan kasus Mpox, baik itu di wilayah Afrika khususnya pada bulan Juni sampai Juli di tahun 2024. Kemudian di Indonesia sendiri, dari WHO, dari Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa sejak tahun 2022 sampai 2024, kasus Mpox yang masuk ke dalam wilayah Indonesia terdapat 88 kasus. Dan dari 88 kasus tersebut, alhamdulillahnya semuanya dapat tersembuhkan dengan sempurna. Untuk mengetahui lebih lanjut dengan atau terkait dengan Mpox tersebut, pada kesempatan saat ini, podcast Sehati yang telah dilaksanakan oleh tim PKRS Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi telah mendatangkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Ita Puspita Dewi, SP, DVE, FINS, DV, FAA, DV. Selamat datang dokter. Jadi beliau ini adalah dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Suwandi, dan sebelum kita membahas lebih lanjut terkait apa itu MPOX, gejalanya, penyebabnya, tata laksana dalam proses penanganannya, saya akan sedikit membacakan kurikulum vitae dari Dr. Ita, panggilannya ya dokter ya? Ya. Dr. Ita adalah dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik, FINS DV atau Fellow of the Indonesian Society of Dermatology and Venereology, dan juga FAADV, Fellow of Asian Academy of Dermatology and Venereology. Jadi beliau ini adalah dokter spesialis yang berkontribusi dalam perkembangan ilmu kulit, kelamin, dan juga estetik. Beliau adalah lulusan dari FK UNER tahun 1989 ya dok ya, sudah sangat senior sekali. Kemudian spesialis juga dari Fakultas Universitas Airlangga ya dok. Kemudian pada saat ini beliau juga sangat aktif berorganisasi, di mana tahun 1990 sampai dengan sekarang beliau adalah anggota dari ID cabang Surabaya, kemudian menjadi seksi sosial dan kesejahteraan. Kemudian di tahun 2011 sampai 2014 beliau adalah ketua bidang sosial dan kerjasama sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 sampai tahun 2021 merupakan ketua bidang 3 sosial dan kerjasama ya dok, sampai dengan tahun 2024 atau sampai saat sekarang. Beliau juga menerima beberapa penghargaan, yaitu Satya Lancana Karya Satya yang ke-20 ya dok ya, dan juga Satya Lancana Karya Satya 30. Beliau merupakan dokter spesialis di Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi, dan juga yang sampai sekarang masih dilaksanakan adalah Ketua SMF Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Muhammad Suwandi di tempat kita sekarang ini. Beliau juga Ketua Tim Penanggulangan HIV/AIDS di RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya. Kemudian Ketua Tim Kredensial RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya sejak tahun 2017 sampai 2022. Kemudian dari tahun 2021 sampai sekarang beliau merupakan Ketua Tim Penguji dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kota Surabaya. Beliau juga menduduki, beliau juga bekerja sebagai dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya, dan juga Ketua Tim Etik RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya. Beliau juga merupakan dosen pembimbing, pendidik, dan penguji Kepanitraan Klinik Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Sang Tua dari tahun 2023 sampai dengan sekarang ya dok. Jadi beliau ini selain sangat berprestasi dalam bidang kedokteran, khususnya di spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik, beliau juga sangat kompeten dalam memberikan konsep keilmuan atau kesehatan untuk masyarakat Indonesia, khususnya di Surabaya. Baiklah dokter, tanpa membahas lebih panjang ya dok, karena ini kan
lagi rame juga di sosial media terkait dengan mpox atau cacar monyet ini yang paling banyak terdengar di masyarakat. Mungkin juga masyarakat ingin mengetahui juga dokter, sebenarnya mpox atau cacar monyet itu seperti apa ya dok? Apa itu, kemudian yang menyebabkan itu juga seperti apa penyebabnya, karena masih banyak sekali informasi yang simpang siur terkait mpox ini. Kemudian gejalanya itu dok seperti apa? Monggo dokter. Terima kasih Mas Anam. Siap dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehati. Sobat Sehati. Oke. Kita adalah Sobat Sehati. Selamat siang. Mungkin ini informasi sedikit tentang mpox. Apa itu mpox ya? Mpox adalah kalau dulu disebutnya sebagai monkeypox. Monkeypox. Ya. Kalau bahasa Indonesia cacar air. Cacar monyet ya dok? Oh ya, cacar monyet, maaf. Ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, di mana virus ini disebarkan dari hewan ke manusia yang kita sebut sebagai zoonosis. Zoonosis, oke. Virus ini sudah berjalan, sudah ada, ditemukan pertama kali sejak tahun 1858. Pada saat itu ditemukan di suatu laboratorium di Denmark. Di sana ada penelitian tentang monyet. Nah, dengan berkembangnya waktu, akhirnya pada tahun 1970 ditemukanlah pertama kali penyakit ini ada di manusia. Waktu itu ada di Kongo. Kongo. Iya. Nah, karena manusia ini sudah evolusi ya dok ya, berkembang dengan kecanggihan teknologi, ada pesawat. Nah, akhirnya virus ini terbawalah kemana-mana dan akhirnya sampai di Indonesia. Penyebabnya, nama virus ini bagus mas, yaitu keluarganya namanya orthopox virus. Orthopox virus. Namanya bagus, tapi penyakitnya nggak bagus ya dokter. Orthopox virus itu yang menyebabkan dari si cacar monyet tadi ya dok ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan dari monkeypox tadi ya dok. Betul. Ya. Monkeypox atau cacar monyet itu sendiri dokter, kalau sudah terjangkit kepada manusia atau ditularkan dari hewan tersebut ke manusia, gejala yang timbul itu seperti apa ya dok ya? Nah, gejala yang muncul di manusia ini sebetulnya tidak terlalu hebat awal-awalnya. Jadi ada gejala yang namanya prodromal dan ada gejala yang namanya erupsi. Okay. Nah, untuk prodromal ini biasanya dirasakan pertama adalah kayak seperti nggak enak badannya, lelah, cepat lelah. Meriang gitu ya dok ya? Meriang, kemudian adanya panas badan ya. Dan yang paling harus diperhatikan adalah adanya gejala pembengkakan pada kelenjar getah bening. Nah, oh, itu ini ya dok? Kelanjeran kalau orang Jawa bilang. Istilahnya salah satu tanda yang spesifik ya dok ya? Spesifik itu kalau orang Jawa bilangnya kelanjeran. Jadi kelanjeran itu bisa di sini, bisa di sela paha ya. Kemudian yang terakhir biasanya muncul ruam-ruam merah. Oh. Nah, itu gejala prodromal. Biasanya dari awal sampai muncul ruam, sampai muncul seperti namanya cacar kan. Cacar tuh biasanya ada pelenting berair, itu biasanya 5 sampai 21 hari. Inkubasinya ya dok ya. Jadi inkubasi. setelah pasien itu atau seseorang terkena virus itu tidak langsung muncul ya dok ya. Jadi ada masa inkubasinya 5 sampai 10 hari. 21 hari ya, oke. Jadi sekitar 3 minggu baru muncullah tanda-tanda itu. Itu tadi ya dok, ada meriangnya, ada sumernya, yang paling kentara itu kalau terdapat benjolan di kelenjar getah bening ya dok ya. Getah bening itu ada di sekitar belakang telinga, di sela paha. Sela paha, oke. Dan juga tadi ada melenting yang ada seperti cairan air ya dok ya. Cairan air, dan biasanya cairan air ini warnanya agak keruh. Oke, agak keruh ya dok ya. Jadi nggak bening. Nggak bening. Oke dok. Jadi harus menjadi pertimbangan bahwa ketika memiliki gejala
dan telah dilakukan pengobatan sampai dengan 5 sampai 21 hari tidak mengalami perubahan, kemudian timbul gejala yang tadi disampaikan, bisa jadi hal tersebut adalah seseorang tersebut terkena dengan mpox tadi ya, Dok ya. Jadi masyarakat umum juga harus awas. Jadi bukan hanya karena sumber terus dikasih obat yang sembarangan, lebih baik memang diperiksakan ke dokter ya, dokter. Oke. Tadi kita sudah mengetahui nih, Dok, gejalanya dan penyebabnya. Bisa menular ke sesama manusia nggak sih, Dok? Karena biasanya kan yang dari hewan ke manusia, penularannya memang hanya dari hewan ke manusia. Kalau untuk mpox atau monkeypox ini, apakah penularannya bisa melalui manusia ke manusia dan cara penularannya seperti apa, Dok? Oke, pastinya bisa ya, Mas ya. Kita kan orang bergaul ya, jadi mudah terkena. Penularannya sebetulnya harus saling berdekatan ya, erat, hubungannya erat. Jadi lewat droplet. Oh, droplet. Nah, tapi droplet ini bukan yang jarak jauh, tapi yang jarak dekat. Nah, kemudian dengan barang-barang miliknya. Oh. Jadi penularannya itu lewat droplet, lewat barang-barang miliknya. Kemudian yang satu lagi lewat cairan tubuh. Siap. Jadi lewat cairan tubuh seperti misalnya ini ada si A kena udah mpox ya, Dok ya. Kemudian mereka ada yang luka gitu, cairannya kena masuk ke luka darahnya ini, nah itu yang bisa terkena. Oh gitu. Jadi tidak seperti kalau dulu waktu zaman COVID itu kan jarak jauh sudah aerosol ya, Dok ya. Jadi ini kalau lewat ini harus udara. berhubungan dekat. Jadi kalau biasanya maaf ya, lewat hubungan seksual yang dekat itu gampang tertular. Untuk proses penularannya sendiri, Dok, itu tadi yang disampaikan adalah melalui benda yang telah dimiliki oleh pasien yang terjangkit mpox. Maksudnya itu berarti ketika dia sudah sudah timbul gejala, sudah timbul ciri-ciri dia kena mpox, kemudian misal nih tangannya dia berkeringat, pegang benda A, kemudian ada orang lain, seseorang pegang benda tersebut, tidak cuci tangan, ya, jadi intinya atau harus kena dengan mukosa tubuh gitu, Dok. Jadi biasanya di tempat tidur. Siap. Tempat tidur kan berkeringat, nah itu bisa terkena. Jadi intinya penularannya harus sangat dekat. Jadi harus istilahnya langsung kontak dengan kulit. Jadi tidak harus nunggu ada pelenting-pelenting berairnya, Mas. Jadi masa inkubasi itu sudah bisa menyebabkan penularan ya, Dok ya. Maka semakin kita awas dan aware terkait dengan keluhan awal, diagnosa awal ya, Dok ya, itu kita harus sudah aware untuk segera memeriksakan dan ini ya, Dok ya. Bukan mengucilkan ya, Dok, tapi lebih memperhatikan supaya barang-barangnya itu tidak menulari orang lain gitu ya, Dok. Jadi intinya kalau ada seseorang yang sudah merasakan dirinya itu meriang, kemudian rasanya cepat lelah, ada penyakit, segera periksa ke dokter dan segera mengisolasi diri. Oh, siap. Dan yang telah bersentuhan dengan pasien tersebut mencuci tangan, menjaga higien sanitasi ya, Dok ya. Siap. Di dokter, yang ingin saya sampaikan tadi terkait dengan mpox sendiri, kita kan sudah mengetahui tentang penyebab dan gejalanya, dokter. Kemudian dari cara penularannya, dokter, dari cara penularan mpox ini sendiri, apakah ada penularan seperti COVID pakai aerosol, sesuai dengan aerosol? Untuk kasus mpox ini sendiri, penularannya atau penyebarannya itu apakah spesifik, dokter? Untuk mpox ini cara penularannya harus ada kaitan hubungan erat, itu yang pertama. Yang kedua lewat droplet juga bisa. Yang ketiga dari barang-barang miliknya pasien, penderita ya, Dok ya. Yang maksudnya kontak erat di sini harus betul-betul misalnya seperti hubungan seksual ya. Kemudian kontak kulit. Nah, kemudian yang berikutnya lagi droplet ini dengan cara misalnya bukan yang jarak jauh, Mas, yang jarak dekat, misalnya berciuman. Jadi intinya tubuh tadi dari si penderita beralih ke calon atau yang ditulari ya, Dok ya. Betul. Jadi harus
penularannya adalah melakukan hubungan erat ya dok, istilahnya ya, atau yang disampaikan dokter tadi, kemudian dari kelenjar keringatnya, dan apakah dari kelenjar keringat tersendiri tadi dok? Air liur. Air liur itu untuk yang bersentuhan dengan orang lain yang bukan penderita, berarti ada seseorang yang dengan luka di dalam tubuhnya atau kelenjarnya terbuka, berdarah atau apa itu yang bersentuhan itu bisa tertular ya dok. Betul. Ya. Kemudian sekali lagi dok, mungkin terkait dengan penyebaran tersebut, masyarakat ini juga mungkin biar tidak bingung dokter. Mpox ini adalah cacar monyet atau monkeypox ini adalah cacar monyet. Di masyarakat masih banyak yang berpikiran apakah cacar monyet ini sama dengan cacar air, karena sama-sama istilahnya cacar. Kalau tadi disampaikan oleh dokter Ita di awal, cacar itu adalah bentuk pelentingan yang ada di kulit manusia ya dok ya, yang memiliki cairan itu disebut cacar. Tapi apakah pelentingan atau cacarnya ini sama antara cacar monyet dan juga cacar air dokter? Jadi di dunia ini Allah tuh memberi kita satu penyakit, satu penyebabnya yaitu virus. Nah, virus ini hidupnya adalah di dalam tubuh manusia, dia numpang hidup. Nah, jenisnya macam-macam banyak. Nah, kalau yang untuk si monkeypox ini penyebabnya adalah orthopoxvirus. Orthopoxvirus yang tadi sudah disinggung di awal ya dok ya. Kemudian kalau yang varicella atau cacar air itu penyebabnya adalah varicella zoster. Tapi di tubuh manusia ini dia bentuknya sama. Jadi kulitnya ada pelenting-pelenting berair. Hanya bedanya kalau yang Mpox ini penularannya harus erat. Harus sangat erat melalui hubungan badan tadi ya dok ya. Betul. Terus berciuman contohnya ya dok. Kemudian luka barang-barang miliknya yang tersentuh oleh seseorang yang memiliki luka di dalam badannya sehingga tertular gitu ya dok ya. Sedangkan kalau varicella itu penularannya lebih mudah, yaitu dengan aerosol. Jadi jarak jauh gini pun sudah bisa tertular dengan cacar air tadi ya dok ya. Dan secara klinis untuk yang si Mpox ini pelentingnya itu lebih besar, kemudian warna isinya itu seperti keruh ya, sedangkan pada varicella itu kelenting-kelentingnya lebih kecil dan penyebarannya di seluruh tubuh. Kalau yang Mpox itu biasanya di daerah kelamin, di wajah ya, lebih, tapi pelentingnya besar-besar. Apakah keruhnya itu seperti kayak nanah gitu? Betul, kayak nanah. Kemudian masa inkubasinya untuk Mpox lebih lama, sedangkan varicella atau cacar air 5 hari sampai 7 hari. Kalau tadi masih terkait dengan yang disampaikan dengan dokter tadi, kalau untuk varicella atau cacar air itu kan inkubasinya 5 atau 10 hari gitu ya dok ya. 5-7 hari. Dan biasanya orang-orang itu dibiarkan saja pakai salisil talek, pakai bubuk jagung, yang penting dingin, nanti dia sembuh dengan sendirinya karena menggunakan antibodi. Kalau untuk Mpox sendiri dok, untuk pengobatannya dok? Jadi mas, virus itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia, jenis apapun semua virus, itu manusia akan membuat antibodi. Nah, kalau sudah terbentuk antibodi ini bukan membunuh virus, tapi fungsinya antibodi ini menghambat replikasi dari virus tersebut, sehingga virus tersebut tidak bisa menyebar ya dok, memperbanyak diri. Tidak bisa beranak memperbanyak diri. Jadi bila tubuh manusia yang ini fit, kuat, imunitasnya bisa terjaga dengan baik, bisa mengatasi virus tersebut. Tapi pada beberapa kasus atau beberapa penderita Mpox itu ada yang mempunyai komorbid atau mempunyai penyakit pengikut sehingga tidak bisa teratasi dengan antibodinya secara mandiri sendiri. Oleh karena harus perlu bantuan obat-obatan. Salah satunya adalah obat antivirus. Antivirus ya. Berarti kalau misalnya dari penjelasan dokter Ita tadi, pasien dengan Mpox itu sangat berbahaya ketika
penyakit pembawanya tidak ikut diobatin ya dok ya. Jadi selain diberikan antivirus berarti dia juga harus melakukan pengobatan di mana virus itu nyantol gitu istilahnya ya dok ya. Atau berkembang biaknya di mana gitu dok. Jadi berkembang biaknya di seluruh tubuh. Biasanya pasien-pasien itu yang terkena misalnya ada pneumonia ya, jadi harus di paru-paru. Jadi sifat pengobatan untuk si mpox itu suportif aja sebetulnya. Jadi misalnya penurun panas, memberi vitamin, istirahat, itu sebetulnya yang dasarnya seperti itu. Bisa diatasi sendiri oleh tubuh. Iya, baik dokter. Baik dokter. Tadi di awal juga disampaikan bahwa terkait dengan virus dari mpox sendiri ya dok. Kalau misalnya cacar air itu yang di masyarakat seumur hidup 1 kali gitu. Itu yang legenda yang terus digaungkan oleh masyarakat atau yang berada di masyarakat. Kalau sudah pernah cacar 1 kali ya sudah. Berarti kalau untuk yang mpox ini tidak berlaku selama masih terdapat pasien yang memiliki virus mpox tersebut ya dok ya? Iya, jadi virus mpox ini sebetulnya nggak bisa mati. Jadi dia selama hostnya masih memiliki virus tersebut ya masih bisa. Tapi biasanya kalau sudah imunitasnya sudah meningkat, pasti sudah ada tentara kan di dalam tubuhnya. Jadi mpox-nya dia tidak bisa berkembang lagi. Dokter, kalau untuk vaksin mpox ini tadi, dokter, istilahnya tadi ketika ada virus masuk ke dalam tubuh secara otomatis akan membuat antibodi untuk menjaga. Untuk mpox sendiri itu tadi di awal juga disampaikan cacar ya dok ya. Cacar itu sudah ditemukan sejak awal. Untuk mpox sendiri ini apakah ada vaksin yang harus bisa dipakai oleh masyarakat umum? Misalnya ketika bayi ada 5 vaksin wajib, atau yang dewasa ini ada mungkin kayak vaksin HPV, vaksin yang lain-lain ya dok ya. Untuk mpox apakah ada khusus untuk mpox dok? Iya, vaksin itu mas digunakan untuk masing-masing genus virus. Genus virusnya. Kalau yang tadi disebutkan ada 5 itu yang baby itu ya, yang wajib itu ya dok. Itu sepertinya kok virus varicella. Untuk varicella zoster. Cacar air ya dok ya. Cacar air. Nah sedangkan si mpox ini beda. Dia adalah golongan dari orthopox virus. Nah vaksinnya itu biasanya yang untuk vaksin sakit cacar. Jadi zaman dahulu mungkin Mas Anam belum lahir ya. Iya sepertinya kalau tadi disampaikan tahun 70 itu. Jadi sebelum tahun 70 itu Indonesia ada namanya sakit cacar. Nah kemudian kita dulu waktu kecil dicacar di lengan sini sampai membekas ada bekasnya. Nah itulah yang namanya vaksin yang sama dengan diberikan untuk pasien mpox ini ya dok ya. Nah kebetulan untuk cacar ini Indonesia sudah terbebas mulai tahun 1972. Oke. 1972 Indonesia sudah mendeklar bahwa tidak ada kasus cacar. Tapi bukan beda ya. Cacar air. Jadi perlu dipahami juga oleh masyarakat umum ya dok, supaya tidak ada salah kaprah bahwa cacar monyet adalah sama dengan cacar air. Di mana yang sama adalah hanya definisi cacarnya. Yang satu disebabkan oleh varicella, yang satu tadi disebabkan oleh orthopox virus. Kalau yang satunya varicella zoster. Baik, dokter. Karena semakin kesini kasusnya sepertinya semakin tinggi, menurut pendapat dokter, apakah mpox ini ketika masyarakat tidak aware atau awas terhadap penyakit ini atau virus ini bisa berkembang pesat gak sih dok? Jangan-jangan sampai nanti sampai kayak takut terjadi pandemi lagi nih kayaknya dok, karena mpox itu dok. Oke, bisa saja itu terjadi bila sistem kesehatannya tidak memadai. Tapi rasanya di Surabaya ini kan hebat banget ya. Banyak olahragawan juga sih dok di Surabaya dok jadi, ya. Begitu ada gejala, dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas sudah langsung mengkat. Jadi saling bahu membahu untuk jadi, menangani pasien tersebut ya dok. Rasanya nggak akan menjadi
tidak usah menjadi kekhawatiran yang berlebih ya dok ya. berlebihan. Tidak usah menjadi kekhawatiran berlebih, selama dari masing-masing masyarakat juga harus aware terhadap Dirinya sendiri. diri sendiri dan juga sekitar ya dok ya. Kemudian ini Mas, sistem kesehatannya di Surabaya ini kan sangat Bagus. hebat, bagus. Jadi untuk menjadi wabah kayaknya kok enggak ya. Kemudian setelah tadi disampaikan dok, cara yang paling gampang sih dok, karena kan kalau tadi disampaikan bahwa harus tertularnya tuh harus berhubungan dekat atau istilahnya itu sangat intim. Cara yang paling gampang untuk terhindar dari mpox atau misalnya kita untuk menghindari supaya jangan sampai ini saya ketularan atau jangan sampai keluarga saya ketularan, karena bukan hanya kita yang harus dijaga, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita gitu ya dok ya. Iya. Jadi waspada bila ada teman, keluarga ya yang sudah mulai merasakan prodromal, gejala prodromal seperti badan panas, pusing, kemudian cepat lelah, dan ada satu yang paling penting adalah pembesaran kelenjar getah bening, harus segera periksa ke dokter dan mengisolasi diri. Jadi dari diri sendiri juga harus aware. Dan juga ini ya dok, bukan hanya aware tapi juga sadar diri bahwa jangan sampai kita membahayakan, menularkan ke tempat yang lain. Kalau yang ketularan itu kebetulan sehat nggak apa-apa, tapi kok yang ditularkan kebetulan mempunyai kondisi yang tidak sehat, ada komorbid, nah itu yang berisiko. Baik dokter, terima kasih terkait dengan penjelasannya. Ini dokter sekalian, ketika kita mengetahui ada pasien dengan gejala tersebut atau ada seseorang yang memiliki gejala tersebut, itu ke puskesmas atau bisa langsung ke rumah sakit, karena dikhawatirkan nanti karena gejala awalnya adalah hanya demam dan apa gitu ya dok ya, sehingga udah diobatin di puskesmas gitu. Itu apakah kita bisa langsung ke rumah sakit untuk dengan gejala-gejala tersebut dan ke poli mana nih dok? Apakah langsung ke polinya dokter Ita nih supaya nanti bisa langsung ketemu dengan dokter Ita gitu? Boleh kemana saja kesehatan di rumah kesehatan di Surabaya, bisa langsung ke IGD Rumah Sakit Suwandi, kalau misalnya sore hari bisa langsung ke poli kulit atau bisa langsung ke puskesmas. Siap. Baik dokter. Dan yang terakhir nih dok, sebelum kita nanti menutup acara dan saya memberikan sedikit resume pengobatannya untuk pasien mpox nih dok. Jadi, tapi ini sebagai informasi bahwa pengobatan yang baik adalah pengobatan yang datang dari profesional ya dok ya. Jangan mengobati sendiri nih. Jadi ketika nanti dokter Ita menyampaikan terkait pengobatannya, saya nggak usah ke dokter, berobat sendiri. Jangan, salah, karena belum tentu yang diketahui oleh masyarakat itu diketahui oleh, ketika informasinya itu diketahui oleh dokter, belum tentu dipahami oleh masyarakat. Baik dokter. Baik. Untuk pengobatan mpox ini lebih cenderung ke arah suportif. Ya, jadi suportif itu artinya menghilangkan gejala-gejala. Selebihnya tubuh akan meningkatkan daya tahan tubuhnya sendiri. Tapi bila ada keluhan yang lebih lanjut, harus segera ke dokter dan kami insya Allah akan memberikan obat yang namanya antivirus. Ya, siap. Jadi nanti untuk sahabat sehati sekalian yang ada di luar sana, ketika sudah mengalami atau melihat seseorang dengan gejala-gejala yang tadi disampaikan oleh dokter Ita, khususnya untuk virus mpox, kita harus aware atau mawas diri bahwa ini adalah penyakit yang harus di stop penularannya. Jangan sampai kita sebagai pembawa atau kita sebagai orang yang menyebarluaskan virus mpox ini. Walaupun penanganannya atau penularannya tidak semudah atau segampang seperti varicella, tapi ini akan sangat berbahaya ketika tidak diobati dengan baik. Baik, Dokter Ita, terima kasih banyak atas waktunya dan juga untuk masyarakat, sahabat sehati sekalian. Untuk saat ini, Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi selalu terdepan dalam memberikan informasi terkait dengan kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan apa saja sih fasilitas yang ada di Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi, pelayanan apa dan bagaimana alur tentang Rumah Sakit Muhammad Suwandi, dapat diklik di link di bawah ini. Dan juga ada kontak person terkait dengan penyampaian
layanan-layanan, salah satunya adalah vaksin. Baik, terima kasih sekali lagi dokter atas waktunya, dan juga sahabat Sehati sekalian, terima kasih karena Rumah Sakit Suwandi kami ada untuk Anda melayani sepenuh hati. Terima kasih. Selamat. Terima kasih dokter.